Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi atau mengupdate sebuah informasi terkait dengan seleksi guru P3K di tahap 2 nantinya. Yang mana judul video kami di sini teman-teman adalah kabar gembira tahap 2 P3K guru, 2 syarat nilai passing grade yang berpeluang menjadi kunci kelulusan guru honorer negeri di tahap kedua. Jadi video ini admin khususkan untuk teman-teman guru honorer negeri di tahap kedua, bahwa sesungguhnya teman-teman itu punya 2 nilai plus dari segi passing grade yang nantinya bisa saja menjadi kunci kelulusan teman-teman nantinya di tahap kedua. Apa saja itu? Simak terus video ini sampai selesai. Jadi yang pertama itu kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi di sini landasan hukum kita membahas konten ini tentunya adalah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke sambungan videonya di sini. Di sini kita bisa melihat di pasal 34 dari Permenpan RB yang tadi, bahwa di sini untuk pasal 34 ayat 1, 2, 3 dan 4 di sini dijelaskan untuk ayat 1, pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Kemudian yang kedua adalah nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai kompetensi 1 dan tentunya nilai kompetensi 2. Nah, di sini dijelaskan inti pembahasan kita di ayat 3 di sini teman-teman ya. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan, artinya dapat digunakan di tahap 2 maksudnya jika memenuhi 2 syarat utama ini teman-teman ya. Yang pertama, memenuhi nilai ambang batas, dan tentunya syarat kedua nilai kompetensi 1 dapat digunakan di tahap kedua adalah pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dalam bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Artinya misalkan teman-teman melamar di SD di tahap 1, nanti passing grade-nya itu bisa digunakan pada saat teman-teman di tahap kedua juga memilih jabatan yang setara, misalnya tetap melamar di SD. Nah, di sini kita akan coba bahas secara tuntas agar nantinya teman-teman mengetahui nilai plus teman-teman sebagai guru honorer negeri. Nah, di sini diibaratkan di sini teman-teman ya, di sini anggaplah seperti ini. Ini adalah sekolah yang menyediakan formasi ya. Anggaplah nama sekolahnya adalah SD Uru. Sedangkan formasi yang disediakan itu adalah 1, sedangkan guru honorernya itu ada 3 orang. Nah, atas nama Bapak Andi, Bapak Danang, dan Bapak Acang. Nah, ketiga guru ini itu adalah merupakan guru yang melamar formasi guru kelas di tahap pertama. Anggaplah Andi mencapai passing grade. Nah, jadi Andi mencapai passing grade. Kemudian Danang mencapai passing grade. Kemudian Acang tidak mencapai passing grade. Nah, kebetulan ada 2 guru di sini yang mencapai passing grade teman-teman ya. Yang pertama itu Andi dan yang kedua tentunya adalah Pak Danang. Sedangkan Pak Acang itu tidak mencapai passing grade. Nah, berdasarkan aturan yang berlaku bahwa untuk passing grade tahap 1 yang bisa digunakan nantinya di tahap kedua apabila nilai teman-teman di kompetensi tahap 1 itu mencapai nilai ambang batas. Apakah itu masuk kategori 1, apakah masuk kategori 2, ataupun masih kategori 3 yang jelasnya melewati atau sampai di nilai ambang batas. Karena kita ketahui bersama bahwa ambang batas nilai berdasarkan Permenpan RB yang baru yaitu 1169 itu bahwa nilai ambang batas itu ada 3. Yang pertama K1 berarti ini berdasarkan passing grade yang awal, kemudian K2 ini adalah passing grade untuk guru honorer berusia 50 tahun ke atas, sedangkan K3 itu adalah penurunan passing grade yang berlaku untuk
semua peserta kalau tidak salah ya, seperti itu. Nah, di sini anggaplah di sini Pak Andi nilainya lebih tinggi daripada Danang. Karena nilai Pak Andi lebih tinggi daripada Danang, maka secara otomatis Pak Andi lah yang berhak untuk menjadi ASN P3K di tahap 1. Jadi Andi ini sudah lolos menjadi ASN P3K di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sedangkan Danang di sini teman-teman ya, ternyata tidak lolos menjadi guru ASN P3K di sekolah A karena kalah nilai dari Pak Andi, meskipun Pak Danang ini mencapai passing grade. Namun demikian, ada nilai plusnya teman-teman ya. Pak Danang meskipun tidak lolos ASN P3K di tahap 1 ini, tetapi Pak Danang ini bisa menggunakan tabungan passing grade-nya atau tabungan nilai kompetensi satunya nantinya di tes seleksi tahap kedua. Kenapa seperti itu? Karena nilainya mencapai passing grade. Makanya sesuai dengan aturan Permenpan RB yang admin bacakan tadi, bahwa nilai kompetensi tahap 1 yang bisa digunakan di tahap kedua itu adalah nilai kompetensi yang mencapai nilai ambang batas atau passing grade. Jadi Pak Danang ini berhak menggunakan nilai ambang batas kompetensi satunya nantinya di tes tahap kedua. Anggaplah nantinya di tes tahap kedua ternyata Pak Danang ini tidak lolos passing grade untuk tes tahap kedua, maka nanti Panselnas akan melihat berapa nilai passing grade tahap 1 dan berapa nilai passing grade tahap kedua. Nah, anggaplah waktu tahap 1 ternyata lolos passing grade, maka nilai yang akan diambil adalah nilai yang mencapai passing grade, yaitu nilai di kompetensi 1. Meskipun teman-teman itu tidak lolos di kompetensi tahap 2 untuk passing grade. Jadi secara otomatis jika dengan adanya aturan ini, maka secara otomatis ini sangat membuka peluang teman-teman guru honorer untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahap 1. Di tahap 2 khususnya untuk guru honorer negeri, ini adalah dua nilai plus ya teman-teman ya. Sedangkan yang kedua adalah Pak Acang ini tidak mencapai passing grade. Makanya Pak Acang ini tidak bisa menggunakan nilai kompetensi tahap satunya nantinya di tahap kedua. Karena yang menjadi persyaratan nilai yang digunakan untuk tes kompetensi tahap 1 atau tabungan nilai yang bisa digunakan di tahap 2 adalah tabungan nilai di tes kompetensi seleksi pertama yang mencapai passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke nilai plus yang kedua adalah anggaplah di sini teman-teman ya. Tadi kita sudah membahas bahwa nilai yang bisa digunakan di tahap kedua adalah nilai mencapai ambang batas. Nah, sekarang kita punya kasus lagi di sini. Anggaplah di sini nilai plus yang kedua adalah anggaplah di sini seorang guru honorer, anggaplah Ibu Yuni. Ibu Yuni ini sebelumnya itu melamar di tahap 1 itu melamar formasi guru kelas. Dan dia berhasil mencapai passing grade tetapi tidak lulus ya. TL tidak lulus karena kalah saing dengan teman sekolahnya. Jadi meskipun lolos passing grade tetapi tidak lolos menjadi guru ASN P3K karena kalah saing atau kalah nilai perolehan. Nah, sekarang Yuni ini melanjutkan perjuangannya di tahap kedua. Tentunya Yuni ini punya tabungan nilai passing grade, yaitu nilai kompetensi satunya itu mencapai ambang batas, namun Yuni ini bisa menggunakan tabungan nilainya ini nantinya di tahap kedua. Namun di sini ada 3 sekolah yang disiapkan. Sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. SDB, kemudian SDC dan SMP 1. Nah, jika Yuni melamar di SDB, maka tabungan passing grade-nya ini bisa digunakan teman-teman ya. Karena dia yang sama pada saat dia melamar formasi di tahap pertama. Nah, sebelumnya Yuni di tahap pertama itu melamar di SD 10 ya, seperti itu. Anggaplah di SD 10. Nah, karena dia melamar formasi di tahap kedua itu tetap di jenjang SD, maka secara otomatis passing grade-nya ini bisa digunakan teman-teman ya sebagai tabungan jika seandainya nilai tes keduanya ini, nilai tes tahap keduanya ini jauh lebih rendah, seperti itu. Kemudian apabila Ibu Yuni memilih di sekolah C, karena ini juga adalah SD, maka secara otomatis passing grade-nya juga ini bisa digunakan. Tetapi passing grade ini tidak bisa digunakan di tahap kedua apabila Yuni melamar di jabatan yang berbeda ketika dia melamar di tahap pertama. Anggaplah di tahap pertama dia melamar di SD. Namun di tahap kedua dia melamar
formasi di SMP karena kebetulan ijazahnya itu adalah pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan matematika seperti itu ya. Kan matematika dengan bahasa Indonesia itu linear juga di SD dan linear juga di SMP jika ada formasi. Namun di tahap kedua ternyata Ibu Yuni ini lebih memilih formasi di SMP. Mana secara otomatis passing grade di tahap pertama atau nilai ambang batas di tahap pertama yang sudah memenuhi passing grade itu tidak bisa digunakan Yuni nantinya di tahap kedua karena dia melamar di jenjang yang berbeda. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Nah, itulah dua nilai plus bagi teman-teman guru honorer negeri untuk bisa bersaing nantinya di tahap kedua karena nilai passing grade ini bisa menjadi penentu atau nilai passing grade teman-teman di tahap satu ini itu bisa menjadi penentu kelulusan teman-teman nantinya di tahap kedua. Seperti itu ya, semoga saja amin. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.